Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya supporter Jus Riyadi ya di channel komentar supporter bola. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan mantan pemain timnas Indonesia yaitu Bambang Pamungkas yang secara mengejutkan ya akan dipanggil oleh Sintayong untuk bergabung ke tim nasional Indonesia ya. Dan ini mengejutkan sekali karena pemain ini adalah pemain, kalau teman-teman supporter melihat bahwa pemain Bambang Pamungkas ini adalah salah satu pemain yang sangat luar biasa ya di era Piala AFF ya, yang terkenal dulu dengan luar biasa. Bambang Pamungkas ini adalah salah satu striker lokal ya tertajam di Indonesia ya, striker andalan tim nasional Indonesia, di mana Bambang Pamungkas ini sangat fenomenal dengan kemampuannya dalam mencetak gol di dalam lapangan dan di jala gawang penjaga gawang lawan. Ini terlihat teman-teman, kalau teman-teman supporter biasa menyaksikan pertandingan timnas di era Bambang Pamungkas ya, Firman Utina ya, Bambang Pamungkas ini sangat luar biasa ya. Dia terkenal dengan sundulan ya, lompatannya di depan gawang lawan dan sundulan kepalanya. Dia paling terkenal dengan itu. Dan ya teman-teman supporter, yang paling terkenal itu ketika Bambang Pamungkas menjadi striker Indonesia di kala Indonesia di Piala AFF ya. Teman-teman pasti melihat aksi-aksi dari Bambang Pamungkas, meskipun pemain ini memang terlihat ya tidak banyak melakukan gerakan ya. Artinya pemain ini lebih banyak menunggu bola di depan gawang, tapi ya finishing mencetak golnya sangat luar biasa dan sangat-sangat diandalkan di era Bambang Pamungkas ini. Timnas Indonesia ya sangat luar biasa, dimana ketika teman-teman supporter melihat Piala Asia ya, Indonesia menjadi tuan rumah di kala itu. Lagi-lagi Bambang Pamungkas adalah starter dan cukup memberikan sentuhan-sentuhan di depan gawang lawan di kala itu. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, ini salah satu kabar mengejutkan juga. Saya baca di beberapa media, ternyata Sintayong ini berniat memanggil Bambang Pamungkas masuk ke tim nasional Indonesia ya. Ya, namun hingga saat ini Bambang Pamungkas belum membeberkan, maupun Sintayong belum membeberkan apa posisi sebenarnya, apakah sebagai pemain ataukah sebagai asisten pelatih. Karena kita tahu bersama ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, Nova Irianto ya, beberapa mantan pemain tim nasional, contohnya Nova Irianto yang selama ini dipercaya oleh Sintayong menjadi pembantunya di tim nasional Indonesia dalam mengelola tim nasional Indonesia. Ternyata Nova Irianto ini dipercaya oleh Ketua Umum PSSI ya, Bapak Erick Thohir. Ya, Bapak Erick Thohir ini memberikan kepercayaan kepada ya Nova Irianto ini untuk menjadi pelatih U17 Indonesia. Dan ini membuat kesulitan Sintayong ya, karena makanya Sintayong ingin memanggil pemain-pemain andalan di tim nasional, mantan pemain andalan di tim nasional Indonesia, untuk menggantikan posisi-posisi yang ditinggalkan oleh ex pemain timnas, yaitu seperti Nova Irianto dan yang lain yang mendapat tugas dari Bapak Erick Thohir, yaitu Ketua Umum PSSI, untuk menjadi pelatih atau menunggangi timnas U17 Indonesia. Dan sebenarnya belum dikonfirmasi, Sintayong belum mengkonfirmasi apa tugas dari Bambang Pamungkas ini. Tapi Bambang Pamungkas juga sudah memberikan status di beberapa media sosialnya bahwasanya dia akan kembali ke tim nasional Indonesia. Dan banyak warganet ataupun supporter
yang berpikir bahwasanya Bambang Pamungkas ini akan menjadi pemain atau striker Indonesia ya, Mas. Karena kalau kita lihat itu sebenarnya tidak mungkin ya, karena dari sisi umur ya Bambang Pamungkas itu sudah masuk di usia 40-an ya ke atas, dan saya kira-kira ya mungkin di usia 43 tahun, dan itu sebagai pemain sepak bola saya pikir bukan masanya untuk bermain lagi, karena dari sisi usia pasti tenaganya sudah tidak bisa lagi untuk diandalkan, dan sepertinya ya Bambang Pamungkas ini kemungkinan besar Sintayong memanggilnya untuk menggantikan posisi-posisi yang tadi ditinggalkan oleh ex pemain yang dipercaya oleh PSSI untuk membantu pelatih Sintayong ya, yang saya sebutkan tadi seperti Nova Irianto ya. Nova Irianto ini yang tadi saya katakan bahwasanya dia kembali ke melatih, dipercaya oleh Erick Thohir untuk melatih U17, pemain U17. Itu artinya kemungkinan besar Bambang Pamungkas akan dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk menggantikan posisi ini. Karena kenapa? Sebenarnya banyak pemain timnas yang lain yang bisa dipanggil oleh Sintayong, tapi pemain ini ya dianggap punya kemampuan dan pengalaman yang luar biasa di timnas. Karena kenapa? Kalau kita lihat rekam jejak Bambang Pamungkas di timnas Indonesia, dia salah satu legenda Indonesia, salah satu pemain terbaik Indonesia. Dan Bambang Pamungkas ini juga bukan hanya sebagai pemain, tapi Bambang Pamungkas ini ya, dia juga adalah sebagai pemimpin di dalam lapangan di era Bambang Pamungkas dan kawan-kawannya lain. Dia adalah salah satu pemain yang pernah dipercaya menjadi kapten atau pemimpin timnas Indonesia di laga-laga yang dilangsungkan ya di era mereka. Dan Bambang Pamungkas ini menjadi kapten, itu artinya Sintayong mungkin punya pertimbangan luar biasa sehingga punya niat untuk memanggil Bambang Pamungkas, karena dari sisi pengalaman ya sebagai pemimpin di dalam lapangan itu sudah teruji. Kemudian dari sisi kemampuannya dalam membela timnas itu sudah tidak diragukan. Dia salah satu pencetak striker ya yang punya cetakan gol terbanyak di timnas Indonesia. Dan ini mungkin salah satu alasan yang berarti dari Sintayong kenapa Bambang Pamungkas ini dipanggil menuju timnas Indonesia. Dan kita patut menantikan ya bagaimana gebrakan dari Bambang Pamungkas ini dalam membantu Sintayong, baik dari sisi menguatkan mental pemain ya, kemudian dari sisi cara bermain, dan yang paling utama ya kita di timnas ini yang menjadi persoalan kita saat ini, kalau saya lihat di beberapa pertandingan maupun beberapa laga, yang kesulitan kita adalah di ujung tombak atau striker ini ya. Kita sangat kesulitan, tidak ada striker ya hingga saat ini yang mencerminkan sebagai striker murni. Artinya apa? Tidak ada striker di era Sintayong sekarang ini yang menonjol. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena baru ada striker timnas Indonesia yang menciptakan gol begitu banyak. Kalau kita lihat beberapa pertandingan di Piala Asia maupun Piala kualifikasi Piala Dunia ini ya, di era Sintayong ini ya, semuanya baik lini tengah, sayap itu menciptakan gol dan tidak menonjol kepada striker. Biasanya kan contohnya seperti Portugal ada Ronaldo ya yang selalu menciptakan gol. Di Argentina ada Messi yang begitu banyak koleksi golnya. Kemudian kalau di Inggris ada Harry Kane ya. Kemudian di Jerman di era itu ada Klose ya. Klose itu sangat luar biasa, dan ini tidak terjadi di timnas Indonesia ya. Jadi kita berharap dengan kehadiran Bambang Pamungkas ini
setidaknya mampu memberikan motivasi, berbagi pengalaman kepada pemain timnas Indonesia agar timnas striker, khususnya striker Indonesia ini bisa mampu setidaknya menciptakan gol seperti apa yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia itu Bambang Pamungkas ini. Karena teman-teman supporter, Bambang Pamungkas ini ya teman-teman harus tahu dia memang jarang aktif seperti Rafael Struijk ya. Rafael Struijk itu selalu aktif bergerak di depan, namun cetakan golnya sedikit. Sementara Bambang Pamungkas ini yang banyak menunggu di area kotak penalti, namun dia mampu menciptakan banyak gol. Nah, mungkin teman-teman ya bisa melihat langsung rekam jejak dari Bambang Pamungkas ini, bisa dicari tahu seperti apa sebenarnya Bambang Pamungkas ini dalam hal mencetak gol. Dan teman-teman supporter, saya kira itu ya, Bambang Pamungkas ya dikabarkan akan dipanggil oleh Sintayong untuk bergabung ke tim nasional Indonesia, dan kita berharap ya Bambang Pamungkas ini mampu memberikan efek yang lebih, khususnya di lini striker kita ya, dalam urusan mencetak gol. Terima kasih. Salam sepak bola, salam pencinta bola, dan salam supporter bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.